Sekarang lo jangan banyak ngomong. Rasain lo. Jo, tolong Jo. Kita nggak usah main pukul, kan bisa ngomong baik-baik. Saya kesini itu mau nagih dia doang. Dia utangnya banyak belum bayar. Bininya tuh banyak utang. Dia baru bayar bunganya doang. Almarhumah. Kalau aku jual status dudaku, terus mengiba-iba sama mereka, terus cerita-cerita sedih, kayaknya bakal dapat duit deh. Aku akan jual deritaku dengan mereka. Gali, kamu kenapa? Tahu Ibu, akhir-akhir ini memang kesehatan saya sering menurun. Mungkin karena saya kecapean kerja kali ya Bu. Kamu masukin ke dalam minumannya, sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan kondisinya Olive akan semakin melemah. Nah, saat itulah kamu kesempatan bikin Olive untuk menandatangani surat wasiatnya. Gimana sih? Katanya racunnya hebat. Olive gak ada reaksi apa-apa tuh. Gak ada. Banyak dimasukinya. Kok tas kamu bisa ketinggalan sih? Pasti sehat kok. Kamu sembuh. Tessa, kamu pasti kuat. Kamu harus kuat. Ya, kamu gak boleh ninggalin aku, sayang. Mas Gali, Allah pasti akan jaga kamu, Mas. Setelah aku nggak ada, kamu akan baik-baik aja, Mas. Ingat pesan aku ya. Enggak, sayang. Kamu pasti sehat. Gali, kamu harus sabar. Kamu gak boleh tinggalin aku. Kita berdoa sama-sama ya. Asyhadu Allah Tessa, wa asyhadu anna Tessa, Muhammadan Tessa. Rasulullah. Kamu tenang aja. Semua biaya pemakaman kami akan bantu. Makasih, Om. Tante. Ini dari keluarga Tessa untuk kamu. Kamu yang sabar ya. Om pulang dulu. Iya. Waalaikumsalam. Yang sabar ya Mas Gali. Saya perwakilan dari RT 5 turut berduka cita atas meninggalnya istri Mas Gali. Dan Ini ada titipan dari beberapa warga untuk Mas Gali. Mohon diterima ya Mas. alhamdulillah. Terima kasih. Tessa. Tessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini ada titipan dari ibu-ibu pengajian. Mohon diterima ya Mas ya. Dulu sewaktu hidup almarhumah sangat baik sama kami. Iya, Ibu. Makanya kita ingin membalas budi almarhumah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Dulu sewaktu hidup almarhumah sangat baik sama kami. Mas Gali, kalau ada apa-apa bilang aja ya, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah kami bantu. Semoga kebaikan ibu-ibu pengajian diterima kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Olive. Saya atasannya almarhum. Saya turut berduka cita ya. Almarhum itu orang yang baik. Terima kasih, Bu. Saya nggak nyangka dia pergi secepat ini. Saya sangat sedih. Saya sangat terpukul, Bu. Saya bingung, Bu. Sedih banget, Bu. Saya kehilangan Tessa. Saya mohon diterima ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Li, aku turut berduka cita ya. Hari ini aku kehilangan sosok seorang sahabat yang sangat baik. Kamu yang ikhlas. Iya, terima kasih ya, Farhan. Tessa. 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 Capek juga dari tadi. Nangis. Emang ya, warga sini tuh pada lumpuh. Wow. Dikira aja aku sedih beneran. Pada bisa dibohongin. Kalau aku jual status dudaku, terus mengiba-iba sama mereka,
terus cerita-cerita sedih, kayaknya bakal dapat duit deh. Mereka bakal kasih aku sumbangan. Aku akan jual deritaku dengan mereka. Mas Gali? Mas Gali sakit ya? Kok baru kelihatan? Iya, Mas Gali kurusan. Udah makan apa belum? Saya nggak nafsu makan. Bu, dia itu semenjak meninggal sama istrinya, dia jadi begitu. Iya ya, kasihan. Mungkin saking cintanya kali ya, sampai nggak mau ngapa-ngapain. Iya, padahal mah dia tuh ganteng, masih muda. Ya nikah lagi kan bisa. Jangan putus asa begitu. Lagian kalau dia mau sama saya mau kok ngurusnya. Sembarangan kamu mau belum tentu juga dia mau Dia mau pergi kemana itu? Nah, jangan dia putus asa. Yuk kita ikutin yuk. Ayo. Tessa, kenapa kamu tinggalin aku secepat ini? Aku belum siap, Tessa. Gue cari kemana-mana ternyata lo di sini. Kenapa itu? Bini lu tuh udah banyak hutang. Lu tuh baru bayar bunganya doang. Sekarang belum bayar. Ya Allah bang, itu belum bayar pokoknya. Bang tolong sekali bang, kasih saya waktu, saya akan bayar bang. Kalau sekarang ini saya nggak punya apa-apa. Sekarang lo jangan banyak ngomong. Rasain lo. Cuk, tolong Cuk. Jangan main keroyokan begitu. Dia utangnya banyak belum bayar. Saya kesini itu mau nagih dia doang. Iya, tapi gak usah main pukul. Kan bisa ngomong baik-baik. Bininya tuh banyak utang. Dia baru bayar bunganya doang. Almarhumah. Iya bu, tapi saya belum ada uang buat bayar hutang sekarang bu. Saya juga nggak tahu kalau ternyata almarhumah punya banyak hutang. Saya nggak tahu bu. Utang adalah utang, itu harus dibayar. Kasian bang. Lagian yang punya utang kan udah gak ada. Pokoknya gue gak mau tahu. Gue kasih waktu lo 1 minggu. Kalau mulur lagi, awas. Iya, ntar juga dibayar. Udah sana pergi. Mau panggil orang kampung nih. Jadi ternyata istri kamu begitu, Liv. Padahal kayak orang alim ya. Saya benar-benar nggak nyangka. Saya ini sebenarnya malu pak menceritakan aib keluarga saya sendiri. Tapi Tessa memperlakukan saya itu dengan sangat buruk. Ikut pengajian juga, dia sering sholat di komplek masjid. Kok kayak orang bener ya? Tapi kenyataannya memang begitu pak. Saya aja nggak tahu pak kalau Tessa itu sering pinjam sama rentenir uang dalam jumlah besar. Saya yang ditagih pak. Saya nggak tahu harus kembalikan uang itu. Saya ditagih sama rentenir, saya dipukulin. Uang dari mana pak? Saya harus bayar. Saya nggak punya uang sebesar itu. Mas Gali? Ya bu. Ini dari ibu-ibu. Ini ada bantuan uang sedikit dari arisan kita. Sekedar buat bantuan untuk hutangnya almarhumah. Ini uang arisan dari ibu-ibu sini, Mas. Kami sepakat untuk membantu Mas Gali bayar utang almarhumah. Kami terima ya, Mas? Iya. Udah, ini Mas. Saya janji bu, nanti saya bakal balikin uangnya. Nggak usah dikembalikan Mas, kita udah ikhlas kok. Lagian ini juga bentuk solidaritas dari ibu-ibu arisan. Mudah-mudahan cukup ya, Mas ya, buat bayar utang almarhumah. Iya bu, alhamdulillah. Ibu terima kasih. Saya nggak nyangka bu dapat kebaikan seperti ini. Kalau begitu kami permisi ya, Mas ya. Iya bu. Salam. Pagi ibu-ibu. Pagi Mas Gali. Berkat bantuan ibu kemarin, alhamdulillah saya sudah bisa melunasi hutang-hutang saya. Terima kasih banyak ya bu. Oh, nggak masalah Mas Gali. Jangan sungkan-sungkan. Kita ini kan tetangga. Iya Mas Gali, lagian kita seneng kok bisa bantu Mas Gali. Terus jangan sedih terus Mas, mikir ke depannya. Mas Gali kan masih muda, ganteng, buat apa sedih terus, ya kan? Iya Mas Gali. Mendingan Mas Gali itu mikirin masa depan. Jangan larut dengan masa lalu. Cari pendamping yang baik dan pantas buat Mas Gali. Terima kasih ya sarannya. Nanti saya pikirkan lagi. Saya permisi dulu. Ya, Mari bu. Kemarin kalian itu meyakinkan banget. Terima kasih bos. Bagi rata. Tapi kalau ada kerjaan lagi, kontak kita berdua ya. Siap. Permisi bos. Terima kasih bos. Pakai cara apa lagi ya biar dapetin duit? Kalau pakai cara ditagih utang mulu, lama-lama warga bisa curiga kalau gue manfaatin warga terus kan. Oke, nanti kita ketemu ya. Ya, halo. Bu, maaf, di luar ada yang mau ketemu. Siapa? Namanya Pak Gali. Katanya dia suami almarhumah Bu Tessa. Ya udah suruh masuk aja. Baik Bu. Mas Gali, Bu Olive. silakan duduk. Ayah, itu putrinya bu? Iya itu Marsha. Marsha, salim sama Om dulu. Hai Marsha, cantik banget. Yaudah kamu main di dalam dulu sayang. Ada apa nih tiba-tiba kok datang ke sini? Jujur saya datang kemari. Saya ini membutuhkan pekerjaan bu. Saya sudah melamar ke sana ke sini, tapi
juga belum dapat pekerjaan, Bu. Gak mungkin kan, Bu, saya terus-terusan mendapatkan bantuan dari orang setelah Tesya meninggal. Apalagi Tesya meninggalkan hutang yang sangat banyak yang harus saya bayar. Saya mohon, Bu, agar Ibu memberikan saya pekerjaan. Saya akan lakukan apa aja, Bu. Ya udah, kalau gitu kamu kerja di tempat saya aja. Nanti kamu bisa bantu-bantu Farhan. Terima kasih, Bu. Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya udah kalau gitu sekarang saya siap-siap, kamu tunggu di sini, nanti kita perginya bareng. Gali, kamu apa kabar? Baik. Iya, jadi sekarang Gali itu kerja di sini. Jadi kamu tolong ajarin apa aja ke Gali supaya bisa bantuin kamu juga. Iya Bu, kebetulan saya memang butuh tenaga tambahan. Ya udah Gali, kamu bisa ikut sama aku. Ibu, permisi dulu. Nah, jadi kita di sini menjual semua kebutuhan sehari-hari, Lin. Oh ya, nanti minta tolong bantuin aku bongkar barang-barang yang baru datang ya. Iya. Nanti kamu tinggal cek, Oke. terus cocokin sesuai sama daftarnya apa enggak. Kira kamu gabung kerja di sini juga ya. Dulu itu almarhum teh saya itu lebih ke bagian administrasi. Cuman semenjak almarhum udah nggak ada, kerjaannya jadi double ke aku. Tapi untung sekarang ada kamu yang bantuin aku di sini. Kalau boleh itu lebih baik di rumah, tapi rumahnya kan sebelahan sama toko. Jadi kita bisa tiap saat ngasih laporan ke dia. Ya udah Lih, sekarang bantuin aku ya, bongkar-bongkar barang. Ayo. Iya Mas. Aduh, capek banget dari tadi bolak-balik angkat barang banyak banget nggak kelar-kelar. Istirahat dulu dah. Lih, kok kamu malah di sini bukannya masih baik barang yang belum diangkut? Nafas aku sesak. Sakit. Tapi kayaknya kamu sehat-sehat aja. Lih, Gali. Kamu apa? Tolong apa? Air putih hangat. Oke, sebentar ya. Udah enakan? Ya udah kalau gitu kamu istirahat di sini aja dulu gak apa-apa. Kamu minum dulu pelan-pelan. Ya, aku istirahat dulu ya. Maafin, aku ngerepotin kamu. Gak ngerepotin sama sekali kok, Li. Kesehatan kamu itu paling penting. Aku tinggal ya. Gali sehat kayaknya. Kok nggak lanjut kerja lagi? Li, Sesak nafas aku tuh udah mendingan. kamu beneran sakit nggak sih? Kepala aku tuh sakit banget. Ya udah kalau gitu kamu istirahat aja di sini. Kalau naik kayak muter gitu kan. Kamu kenapa? Tadi niatnya memang saya nggak berangkat kerja. Saya lagi nggak enak badan, Bu. Terus saya paksakan berangkat kerja. Ibu saya sesak nafas sama kepala saya sakit banget. Udah nggak usah dipaksain. Mendingan kamu ke dokter aja ya. Kayaknya kamu mending istirahat di rumah aja deh, Li. Nggak usah, Bu, nggak usah ke dokter. Biar kamu cepat baikan dan besok bisa kerja lagi di sini. Kalau Ibu izinkan saya pulang, biar saya bisa istirahat. Barangkali besok saya bisa berangkat kerja dan bekerja lebih maksimal. Kamu saya anterin pulang ya. Boleh kok, nggak apa-apa. Gini aja. Jangan, Bu, jangan. Saya takut merepotkan Ibu. Saya bisa pulang sendiri, Bu. Enggak kok, lagian kan kita searah. Cepat sembuh, Li. Iya. Itu Mas Gali kenapa? Oh, itu tadi Gali dadanya sesak sama kepalanya pusing. Perasaan tadi nggak apa-apa, malah ketawa-tawa sambil nonton TV. Alhamdulillah, sudah sampai rumah. Terima kasih ya, Bu, sudah nganterin saya sampai rumah. Saya ini bener-bener repotin Ibu ini. Nggak apa-apa kok. Ibu, terima kasih ya, Bu, sudah mau ngantar saya sampai rumah. Saya janji besok saya berangkat kerja. Saya akan mengerjakan pekerjaan secara maksimal. Ayo udah, sekarang kamu istirahat ya. Loh, Li, kamu kok malah duduk sini tuh kan barangnya masih banyak yang belum diangkut. Li, ini kan belum waktu istirahat kok. Kamu malah makan di sini? Kerjaan kan udah kelar. Lagian kerja kalau sambil lapar kan malah nggak konsen. Selesai dari mana? Kamu jangan males dong. Makan tuh ada waktunya. Kalau kamu kayak gini terus, aku bisa laporin ke Boleh. Biasanya yang tukang lapor itu tukang cari muka. Ya, ngomong apa kamu? Gila. Kenyataannya begitu kan? Jangan asal ngomong kamu. Kamu yang nggak becus kerja. Aduh. Gak ada apa-apa, Boleh. Sakit banget. Aduh, ya Allah. Ada apa sih? Ini ada apa sebenarnya?
Bu Olive, saya lebih baik mengundurkan diri, Bu. Mungkin dengan keberadaan saya di sini banyak sekali yang nggak suka sama saya, Bu. Lebih baik saya mengundurkan diri. Saya terima kasih sama Bu Olive udah memberi saya kesempatan untuk bekerja. Gali, tunggu Gali. Aku minta maaf atas nama Farhan. Aku mohon kamu jangan keluar dari kerjaan ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Aku juga nggak tahu dia kenapa kayak gitu. Mungkin dengan keberadaan saya di sini banyak yang susah karena saya, Bu. Saya sudah mengerjakan semampu saya, semaksimal saya, selalu seperti tadi nggak maksimal. Saya minta maaf, Bu. Saya juga nggak mau. Maafin saya, Bu. Farhan kena masalah gara-gara saya. Permisi, Bu. Kamu tuh nggak bisa semena-menanya kayak gitu sama pegawai. Jangan asal nuduh Galih dong. Kamu itu sebagai pemimpin harusnya bisa lebih bijak. Tadi itu saya cuma tegur Galih karena kerjanya mas-malesan. Saya nggak sengaja kok dorong Galih. Kamu nggak usah alasan. Sekarang saya mau kamu minta maaf sama Galih dan bawa dia kerja di sini lagi. Iya, Bu. Nanti saya minta maaf ke Galih. Kalau kamu kayak gini terus, bisa-bisa kamu yang saya pecat. Assalamualaikum. Kenapa? Galih, berani sekali kamu fitnah aku depan Bu Olive. Keterlaluan kamu. Siapa yang fitnah? Kamu sendiri kan yang ngajak berantem. Tapi aku ini atasan kamu. Wajar kalau aku tegur kamu soal kerjaan. Ya santai aja kalau negur kerjaan. Nggak usah pakai ngajak berantem begitu. Bu Olive juga tahu kok. Kamu ini nggak bisa macam-macam sama aku. Gali, kamu itu kerjanya jangan terlalu diforsir. Mendingan kamu istirahat. Kok Bu, ini tinggal dimasukin di rak aja ini Bu, disusun. Kan bisa dibantu sama Farhan. Sedikit lagi juga selesai. Nggak usah Bu, nggak usah, biar saya aja Bu. Udah, Farhan. Ya, Bu. Nanti kamu tolong bantuin ya. Iya, Bu. Ibu habis ketemu dengan klien ya? Pasti capek banget ya Bu ya? Gimana kalau saya buatin minuman biar Ibu tambah semangat lagi? Boleh, makasih ya. Gali, kamu kenapa? Kamu pusing ya? Duduk. Kamu kenapa? Nggak tahu Ibu. Akhir-akhir ini memang kesehatan saya sering menurun. Mungkin karena saya kecapean kerja kali ya Bu. Ya udah kalau gitu, biar saya ambilin minum buat kamu ya. Kamu tunggu sini. Saya tuh nggak nyangka, ternyata sakit kamu tuh parah juga ya. Iya Bu, tapi insya Allah bisa disembuhkan kok. Memang ya saya ini nggak boleh terlalu capek. Istirahat yang cukup ya, Pak. Lain kali kalau ada orang kayak gitu, udah diemin aja. Masa cuma gara-gara tas kamu sampai kayak gini? Ibu udah terlalu baik sama saya. Saya mesti berbalas budi semampu saya untuk Ibu. Saya nggak rela Bu, kalau Ibu sampai kenapa-kenapa. Makasih ya. Dia sudah terpikat sama aku. Bu, Gali. Atsya, ini Om Gali bawain kamu boneka. Makasih Om, bonekanya lucu banget. Kamu suka? Suka banget dong. Om, ini yuk. Tapi kan Om mesti kerja. Nanti aja kerjanya, baru sama Marsha. Boleh kan, Ma? Ya, boleh. Yaudah, ayo. Warnanya suka nggak? Pink. Mau dikasih nama siapa ini bonekanya? Siapa ya? Siapa? Kasih nama Kitty aja. Jarang-jarang anak aku itu bisa deket sama orang. Mas Galih ternyata bisa akrab juga loh sama Marsha. Paling temennya cuma Mas Farhan. Iya, terima kasih. Selamat ya, Iya, Mas. terima kasih. Terima kasih Om. Selamat. Terima kasih. Selamat ya, Mbak. Mas. Ya, kasih ya. Ternyata jodohnya Mas Gali itu Bu Olive ya. Dia lebih memilih janda yang kaya raya. Ternyata emang saingannya berat selama ini. Selamat lagi. Selamat.
Tolong kamu panggil pegawai lain termasuk Farhan. Baik, Pak. Ada apa, Li? Sembarangan kamu panggil saya. Mulai sekarang kamu panggil saya Pak. Buat kalian semua ya. Baik, Pak. Mulai hari ini sampai seterusnya harus ikuti perintah saya. Kalau di antara kalian ada yang berani menentang saya, tahu akibatnya. Ngerti? Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Sana, bekerja. Baik. Kamu main aja sendiri sana. Main boneka yuk. Ayo dong, Pak. Ya, Pak. Padahal kan Tasya udah lama nggak main sama Papa. Please, ayo dong, Pak. Kamu main sendiri aja sana. Kalau papa bilang enggak, ya enggak. Papa kok marah sih? Kamu ini manja banget ya jadi anak ya. Jangan marah dong. Pakai nangis lagi. Kamu tahu kan, papa ini udah lama buak sama kamu. Cukup. Papa jangan kasar sama anak kecil. Kamu kan yang manja-manjain dia nih, jadi kelakuannya kayak begini. Males aku sama orang-orang kayak begini. Mungkin Papa Gali lagi capek. Jangan nangis, Pak. Gimana kalau Marsha main sama Om aja? Mama, kamu kenapa? Marsha takut sama Papa Gali. Apa sih? Kalau kemauannya nggak diturutin, ya begini, pasti ngomongnya yang enggak. Ada apa sih sebenarnya ini? Gini loh, Liv. Tadi itu Marsha minta main handphone. Terus aku nggak bolehin. Kan dia masih kecil kan. Aku takut mengganggu perkembangannya dia. Terus marah deh. Nangis. Bukan papa nggak sayang sama kamu. Maafin papa ya sayang ya. Aku percaya sama kamu. Marsha, Papa tuh sayang sama kamu. Makanya kamu tuh dengerin kalau Papa ngomong, jangan manja kayak gini. Bukan gitu, Ma, ceritanya. Gitu. Ya, Marsha, sekarang kamu masuk ke dalam, main lagi aja, ya. Mama nggak mau dengerin kata-kata Marsha. Kok kamu ngelawan Mama sih? Sekarang main di kamar ya. Om Farhan, anterin Marsha. Marsha. Baik, Pak Gali. Ayo, sayang. Gimana sih, ini kok rumah jadi kayak gini? Pusing, aku tau nggak? Kalau keberadaanku di sini membuat kamu nggak bahagia, aku minta maaf. Maksud aku tuh bukan kayak gitu. Kamu kenapa? Mungkin hidup aku nggak lama lagi. Penyakit lama aku kamu kembali, Ali. Aduh, coba kamu baca lagi. Kamu kena kanker. Paham. Kamu pasti kecewa. Aku tahu. Pasti kamu ingin meninggalkan aku. Harusnya aku lebih perhatian sama kamu. Mendingan sekarang kamu istirahat aja ya. Kenapa sih? Sekarang beda sama Marsha. Papa Gali malah jelek-jelekin Marsha. Bikin Mama makin marah. Marsha harus sabar. Dan banyak berdoa. Nah, sekarang kan udah waktunya sholat. Gimana kalau Marsha sholat bareng Om? Marsha mau sholat dan berdoa buat Mama. Supaya Mama makin sayang dan baik sama Marsha. Sekarang Marsha wudhu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindungilah kami dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah. Amin, ya Allah. Kami hanya pasrah dan berserah padamu, ya Allah. Amin. Ya Allah. Kamu lagi nulis apa sih? Lagi nulis surat penting nih. Surat penting? Aku lagi nulis surat wasiat buat Marsha. Jadi sewaktu-waktu kalau aku nggak ada, seluruh harta aku buat Marsha. Aku nggak terima kalau semua harta buat Marsha. Ngapain aku jadi suami Olive kalau kayak gini? Aku lagi nulis surat wasiat buat Marsha. Jadi sewaktu-waktu kalau aku nggak ada, seluruh harta aku buat Marsha. Bisa-bisanya Olive nggak kasih aku warisan sedikit pun. Kalau gini caranya sia-sia dong aku nikahin dia. Kok diem aja sih? Aku temenin ya, apa-apa kan? Udah pergi kalian. Marah gitu dong. Aku bilang pergi ya pergi. Sekali kenapa sih? Makin ganteng deh kalau lagi marah. Aku bilang pergi ya pergi. Kalau aku, apa kamu usir juga? Laras. Aku gagal menikah sama laki-laki yang orang tua aku jodohkan. Padahal kita terpaksa putus karena perjodohan itu. Sejak saat itu aku frustasi, Mas. Laras, kamu nggak bercanda kan? Menurut kamu nggak percaya sama aku. Kamu bisa lihat ini, Mas. Yang selalu aku bawa dan aku simpan kemana aku pergi.
Dan aku mau pakaikan kalung ini untuk aku, Mas. Gali kemana sih jam segini belum pulang? Kamu dari mana sih? Kamu baru jam segini pulangnya? Aku tadi ada meeting sama klien untuk pengembangan bisnis. Aku sengaja gak kabarin kamu karena aku mau pastiin mereka itu serius apa enggak. Oh, kamu tuh pergi urusan kerjaan. Kalau itu sih aku nggak apa-apa. Aku udah mikir macem-macem aja. Gak apa-apa kok sayang. Yaudah, aku bikinin minum ya. Ya. Lara sudah kangen aja sama aku. Akhirnya aku senang banget nih, Mas, bisa memiliki kamu selamanya. Berani banget loh kamu pacaran sama suami orang. Abis gimana, Mas? Aku udah cinta banget sama kamu. Gimana bisa tahan? Aku sadar kok. Aku gak sebanding sama dia. Sebenarnya aku dengan Olive ini udah merasa berat. Aku hanya mempertahankan agar apa yang bisa menjadi milik aku. Apalagi sekarang ini Olive sudah melanggar janji. Dia tidak akan memberikan apapun yang dia punya kepadaku. Malah semuanya diberikan kepada anaknya, Marsha. Mas, nggak seharusnya kamu diperlakukan seperti itu. Olive bener-bener keterlaluan. Pokoknya kamu harus ambil semua milik Olive. Kalau enggak, yang ada bakalan sia-sia, Mas. Lagian ya, Mas, kalau nggak ada Olive, masalah kita juga pasti beres kok. Dan kita bisa bersama deh. Mas, kamu masukin ke dalam minumannya, sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan kondisinya Olive akan semakin melemah. Nah, saat itulah kamu kesempatan bikin Olive untuk menandatangani surat wasiatnya. Atau kamu bisa bikin Olive mengubah surat wasiatnya agar semua hartanya dia menjadi milik kamu. Sebelum Olive mati. Om Farhan? Om Farhan kok ngumpet-ngumpet di situ? Enggak apa-apa Om. Nggak enak lagi ada tamu. Maaf Pak Gali. Saya nggak tahu kalau Bapak lagi menerima tamu. Gak apa-apa. Marsha main sama Om aja yuk. Permisi Pak. Om Farhan kok kayak orang bingung? Nggak apa-apa kok sayang. Gak apa-apa. Dari tadi Farhan mondar-mandir terus. Gini sayang. Marsha sayang kan sama Mama. Kalau Marsha sayang sama Mama, Marsha harus bisa jagain Mama. Terutama dari Papa Gali. Kita kasih tahu Mama aja. Jangan. Mama nggak akan percaya sama kita. Satu-satunya cara harus kita yang menjaga dan melindungi Mama. Marsha percayakan sama Om. Mama segera. Maaf, Ma. Ya, itu kan minuman dibuatin Papa buat Mama. Maaf, Ma. Saya nggak sengaja. Yaudah, ambil lap dulu deh. Aku jadi curiga sama ini anak. Kata Om Farhan, aku harus tumpahin semua minuman buat Mama dari Papa Gali. Mama nggak boleh minum itu. Marsha sih nggak tahu maksud Om Farhan, tapi mendingan nurut aja buat jagain Mama. Marsha, tadi kerja kamu bagus banget. Bangga sama kamu. Kita harus ngelakuin hal itu terus buat menyelamatkan Mama. Ya Om. Marsha takut ketahuan sih, tapi Marsha mau lakuin apa yang Om Farhan bilang deh. Kamu memang anak pintar. Jangankan setahun, hanya sedetik. Han, Iya Pak. tolong kamu kasih ke Olive ya. Saya nggak sempat kasih karena saya buru-buru mau meeting. Baik Pak Gali. Ini pasti dikasih racun. Harus aku ganti. Ya, masuk. Permisi Bu Olive, ini ada titipan makan siang dari Pak Gali. Oh gitu, ya. Makasih ya. Permisi ya Bu. Jadi benar selama ini Farhan belum tahu. Aku lihat sendiri Olive. Dia ini nipu kita. Ada saksinya kok. Pak Agus, orang keuangan. Selama ini Pak Farhan sudah nipu kita. Ini berkasnya, Bu. Saya mau lapor, tapi takut diancam, Bu. Keterlaluan kamu. Kamu mau nikah sama aku dari belakang? Semua itu bohong, Bu. Fitnah, Bu. Tadi dia juga hampir mencelakai Marsha. Gak tau balas budi kamu. Mohon, Bu. Saya mohon jangan percaya sama dia, Bu. Dia itu bermuka dua, saya mohon, Bu. Ayo cepat.
harus ingat ya pesan Om. Marsha harus menjaga Mama dan melindungi Mama. Jangan nangis. Enggak apa-apa. Marsha, sini kamu. Om Farhan. Selamat bawahannya. Mama jahat. Kenapa Om Farhan di penjara, Ma? Padahal kan yang jahat Papa. Marsha, sekarang kamu masuk ke kamar. Itu hukuman kamu karena kamu melawan Mama dan temenan terus sama Om Farhan. Masuk. Pusing aku nih. Papa jahat. Sekarang kamu sendirian, Marsha. Marsha, gak ada satu orang pun yang percaya dengan omongan anak kecil seperti kamu. Kamu sedikit pun gak akan bisa menghalangi rencana Papa. Mas, akhirnya datang juga. Aku. Kamu simpan. Itu uang yang aku dapat dari Olive. Makin hari uang kita semakin banyak ya, Mas. Secepatnya Olive aku akan buat sekarang. Lalu aku akan paksa dia untuk membuat surat wasiat baru untuk aku. Semua rencana kita akan berjalan lancar. Nggak sabar, Mas. Aku harus secepatnya bikin Olive nggak berdaya. Kalau perlu, sampai masuk rumah sakit. Mas? Halo? Ini aku buatkan kamu minuman. Makasih ya. Manisnya pas nih. Tumben kamu bikin minumannya enak. Syukurlah kalau kamu suka. Nanti aku bikinin lagi ya. Tinggal tunggu reaksinya aja. Marsha? Kok nggak ada reaksi apa-apa sih dari tadi? Marsha? Ayo, Marsha udah siap. Oh iya, hati-hati ya. Dulu ya, soalnya udah janji sama Marsha dari kemarin. Dah. Ini nggak ada reaksi apa-apa. Biasa-biasa aja begitu. Mana sih? Keras. Gimana sih? Katanya racunnya hebat. Olive nggak ada reaksi apa-apa tuh. Iya. Nggak ada. Kok tas kamu bisa ketinggalan sih? Kamu kenapa? Kok bisa kayak gini? Udah sekarang kita ke rumah sakit ya. Gimana dok keadaannya? Bapak jelas keracunan. Racunan. Terus kankernya gimana dok? Setelah kami melakukan tes darah, tidak ada sakit lain selain keracunan. Ya mas sabar ya. Mah, Bentar ya mas. sebentar aja. Mama coba lihat ini. Ini handphone siapa? Handphone Om Farhan. Sebagai hukumannya, kamu beresin kamar papa. Gua pakai papa kamu beresin kami. Kamu simpan. Itu uang yang aku dapat dari Olive. Wah, makin hari uang kita semakin banyak ya, Mas. Sepatnya Olive aku akan buat sekarang. Lalu aku akan paksa dia untuk membuat surat wasiat baru untuk aku. Marsha nggak nyangka kalau Papa bakal minum air dari botol itu. Emangnya itu air apa? Tuh, tadinya minuman buat Mama dari Papa. Tapi Marsha pindahin ke situ. Belum sempet dibuang. Marsha bener-bener gak nyangka kalau Bapak mau minum air itu. Marsha cuma pengen selamatin Mama. Sesuai pesan Om Farhan. Kata Om Farhan, kalau ada air atau makanan yang dikasih Papa buat Mama, itu harus dibuang, Mah. Buat, kamu udah ngehianatin aku. Aku punya baju. Sepatnya Olive aku akan buat sekarang. Lalu aku akan paksa dia buat surat wasiat baru untuk aku. Harusnya aku itu selalu percaya. Aku harusnya percaya sama Mas Farhan. Bukan sama kamu. Aku akan urus surat perpisahan kita. Dan kamu harus masuk penjara. Alhamdulillah sekarang Mas Farhan udah bebas dari penjara. Aku juga mau minta maaf sama kamu ya. Karena aku selama ini udah gak percaya sama kamu. Alhamdulillah, Bu Olive sadar juga. Saya juga minta maaf Mas Farhan. Paksa saya berbohong.
Karena Pak Gali mengancam mau pecat saya. Jadi mau nggak mau saya harus nurut apa kata dia. Gak apa-apa, Pak. Saya bisa ngerti posisi Bapak kok. Parahnya lagi, diam-diam Pak Gali juga mengambil uang bisnis Bu Olive. Keterlaluan. Harus segera pergi dari sini sebelum polisi datang. Laras kok nggak diangkat sih? Terus datang ke tempat Laras. Aku harus ke sana. Oh, akhirnya ketemu juga kamu ya. Kok kamu tahu aku di sini? Ya tahu lah. Semuanya tentang kamu aku tahu. Kamu tinggal di sini aja aku tahu. Perempuan licik kamu ya. Untung aku nggak nikah sama kamu. Tunggu. Ada apa ini? Bisa aku campur lo ya. Udah hentikan dia, ya hentikan mas saya. Aku akan kembalikan uang kamu, tapi tolong jangan ngapain dia sama aku, Mas Presto. Sebentar. Selamat siang. Siang, Pak. Anda yang bernama Laras. Iya, ada apa ya, Pak? Ini surat penangkapan Anda. Anda sudah banyak menipu orang dengan modus pacaran. Dan Anda bisa mempertanggungjawabkannya di penjara. Bapak dan penjelasan saya dulu, Pak. Dia. Baik, Pak. Pak, Dia. kalau saya cuma utang aja, Pak. Nanti Anda bisa jelaskan di kantor polisi. Ayo, ikut. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Iya, tunggu dulu, Pak. Anda bisa jelaskan. Iya, Pak. Tunggu dulu, Pak. Kirain mau nangkep aku. Hampir copot di jantung. Ya Laras. Untung masih ada di ini sudah berkurang nih sama Laras. Alah. Kok nafasku jadi sesak gini sih? Mataku jadi berkunang-kunang. Buram semua. Saya... Iya Pak, setelah kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, Bapak positif terkena kanker. Jadi aku benar-benar punya penyakit kanker. Padahal waktu itu aku cuma bohong sama Olive. Hanya biar dia kasihan sama aku. Hidup aku semakin susah begini. Habis berobat, tapi sakitku juga gak sembuh-sembuh. Gali! Dia sudah membuat aku hancur, termasuk kamu. Kamu bikin Olive celaka. Ya. Gara-gara tindakan kamu sendiri. Bertobat sebelum terlambat. Jangan, cukup Gali, cukup. Lepas Gali, cukup. Cukup. Astaga, Mas Gali. Gali. Mas Gali! Mas bangun, Mas bangun, Mas. Mas Gali. Siap-siap ya, sidang bentar lagi dimulai. Pak Gali. Sidang lagi. Soal tuntutan fitnah yang pernah Anda tuduhkan kepada saudara Farhan. Saya dihukum karena saya mencoba membakar rumah istri saya. Dan saya sudah dihukum. Kalau sekarang saya sidang lagi karena Pak nuntut, saya nggak terima. Saya nggak terima, Pak. Saya nggak mau sidang. Apa Pak saya nggak mau sidang? Alhamdulillah, sekarang aku udah terlepas dari Galih. Marsha juga sekarang udah gak takut lagi kalau di rumah. Mama minta maaf ya sama kamu. Waktu itu Mama gak percaya. Gak sama, Ma. Tahan, sebentar deh. Ada apa, Marsha? Ma, boleh kan? Marsha seneng banget kalau Mama sama Om Farhan bersatu kayak gini. Marsha, kamu apa-apaan sih? Marsha, kamu apaan sih? Om Farhan, Marsha boleh kan panggil Om Papa? Oh, apa kalian datang ke sini? Aku kesini mau kasih tahu kalau aku sudah mencabut tuntutan aku dan kita berdua akan segera menikah. Iya, kita berdua akan menikah. Ini hadiah buat kamu. Dan semoga di sini kamu bisa menebus semua kesalahan. akan menunggu hingga nafas waktu.
Aku gak terima. Aku gak terima. Ta, selama ini kamu itu mau ngejagain aku sama Marsha dari Gali. Iya sayang. Tanpa aku sadari, aku sangat menyayangi kalian berdua. Kamu dan Marsha. Papa. Iya, Nan. Makasih ya Om Farhan. Sekarang Om udah jadi papa aku. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyut